Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nama ba'du. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kita banyak bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana biasa ibu dan bapak sekalian, pada bulan Ramadan ini sengaja kita adakan sedikit renungan setelah selesai sholat subuh dan setelah selesai tarawih. Setelah selesai subuh bagian saya kira-kira 10 menit, tidak usah lama-lama. Nah, setelah tarawih itu bagian Pak Markus, Pak Profesor Markus nanti setiap selesai tarawih kira-kira sama 5 sampai 7 menit kita anggap perlu, karena kapan lagi kita melakukan musyawarah, melakukan perenungan bersama tentang agama yang kita anut ini. Ibu dan bapak-bapak sekalian, kita memasuki bulan puasa, bulan Ramadan. Kita sudah sering setiap tahun melaksanakan puasa. Kalau saya ini umur saya sekarang sudah 72 tahun. Saya ini sudah tua. Saya umur 7 tahun kira-kira di desa dulu itu, waktu kecil itu sudah puasa. Karena itu kalau dihitung umur saya 7 tahun sudah puasa, berarti saya sudah puasa itu 65 bulan. Sudah banyak sekali, 65 bulan, 65 tahun, setiap tahun puasa 1 bulan, berarti 65 bulan. Seringkali saya merenung, apakah puasa saya yang sudah sekian banyak ini mencapai sasaran, ialah meraih derajat takwa. La'allakum tattaqun, derajat yang paling mulia di sisi Allah itu kan takwa. Bukan lalu S1, bukan S2, bukan S3, bukan guru besar. Kalau di mata Allah, di mata manusia memang itu, tapi di mata Allah itu adalah takwa. Apakah sudah meraih derajat yang tertinggi takwa itu? Saya kadang-kadang berpikir, jangan-jangan sebagaimana yang diingatkan oleh hadis Nabi, yang mengatakan bahwa banyak orang berpuasa, tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu, kecuali lapar dan dahaga. Kam min so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Banyak orang puasa yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Nah, tentu ibu dan bapak-bapak sekalian, kita tidak ingin puasa kita itu hanya menjadikan kita ini lapar dan dahaga. Tetapi puasa kita itu ingin memperoleh derajat takwa itu. Dan itu memang tidak mudah. Kalau puasa itu hanya tidak makan, tidak minum, tidak lakukan hubungan suami istri di siang hari,
Itu anak kecil aja bisa sebetulnya itu. Anak kecil saja itu bisa kok puasa sehari itu. Ya tentu kalau masih kecil sekali itu puasa beduk gitu ya. Tapi sampai sore pun bisa kalau anak kecil itu. Tapi mosok lalu kemudian puasa kita itu seperti puasa anak kecil. Tentu tidak. Puasa kita ini adalah puasa yang sebenar-benar puasa yang tidak hanya mendapatkan lapar dan dahaga itu. Lalu kalau begitu puasa itu seperti apa? Kan begitu pertanyaannya. Ibu dan bapak-bapak sekalian, di dalam diri kita ini loh sebetulnya. Di dalam diri kita ini semua itu ada dua potensi yang sangat berlawanan. Ada peluang, ada kemungkinan yang sama-sama berpeluang tumbuh dan berkembang. Dua potensi itu ialah potensi baik dan potensi jahat. Di dalam surat At-Taghabun ayat 2 kalau tidak salah itu mengatakan huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun, bahwa Allah menjadikan kamu semua itu di dalam dirimu ini ada potensi kafir dan ada potensi mukmin. Kenapa itu? Ternyata ibu dan bapak sekalian, kita ini kan dari jasmani dan ruhani. Kita sering dengar kata-kata jasmani dan ruhani. Yang jasmani itu adalah dari ibu dan bapak. Hubungan suami istri itu lalu kemudian melahirkan anak. Mulai dari pertemuan antara sperma sama ovum, lalu kemudian tumbuh menjadi berupa manusia ini. Itulah jasmani sebetulnya. Lalu kemudian umur 4 bulan 10 hari, Pak Markus mesti bisa jelaskan itu. Beliau ahli di bidang itu. Maka lalu disempurnakan oleh Allah dengan ditiupkannya ruh. Itu dijelaskan pada surat As-Sajdah ayat 9 itu. Subba sawahu wa nafakha fihi mir ruhihi. Aku sempurnakan kejadian ini dengan aku tiupkan ruh gitu. Pada umur 4 bulan 10 hari. Ibu-ibu merasakan itu. Jadi ketika kita umur 4 bulan 10 hari di kandungan ibu itu, itulah disempurnakan oleh Allah. Ialah roh. Yang dengan roh itu lalu kemudian pendengaran kita itu lalu kemudian bisa hidup, penglihatan kita itu lalu tumbuh mulai saat itu, lalu kemudian hati itu mulai tumbuh ketika itu. Lah itulah ibu dan bapak-bapak sekalian, yang dari ibu dan bapak tadi adalah jasmani, yang punya ciri-ciri jasmaniah, yang punya nafsu, yang selalu berpotensi untuk menjadi kafir sebetulnya. Yang dari tubuh ini berpotensi untuk menjadi kafir, yang ingkar. Yang innal insana li rabbihi lakanut. Manusia itu kepada Tuhannya saja ingkar. Innal insana layagho, selalu melampaui batas. Innal insana kuliko halua, selalu berkeluh kesah. Itu
akibat tubuh ini. Tapi lalu kemudian juga ada yang ditiupkan oleh Allah tadi yang berupa roh. Roh itulah yang tadi 4 bulan 10 hari, 4 bulan 10 hari, itulah yang disebut dengan iman sebetulnya Ibu Bapak sekalian. Itulah yang disebut dengan iman. Roh itu iman. Roh itulah sebetulnya cahaya, nur. Roh itulah sebetulnya yang disebut kitab. Jadi roh, iman, nur, kitab itu yang dari Allah dan itu pasti benar. Jadi iman ini yang ada di dalam iman inilah Ibu dan Bapak-bapak sekalian. Iman itu yang disuruh untuk berpuasa. Makanya lalu ya ayyuhalladzina amanu, hei iman. Hei yang datang dari Allah, yang di dalam dada itu iman. Yang datang dari Allah. Kamu diwajibkan puasa. Yang diwajibkan puasa itu adalah iman yang ada di dalam dada, yang dari Allah itu. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun itu. Ya, iman yang ada di dalam dada ini disuruh puasa. Kalanya yang disuruh puasa itu iman, maka yang dipuasakan yang sifatnya ruhani, maka yang dipuasakan juga hal-hal yang sifatnya ruhania. Ialah hawa nafsu itu. Sebenarnya itu Ibu dan Bapak-bapak sekalian. Nah di sini tadi menjadi berat. Menjadi bukan seperti puasanya anak kecil. Ialah mempuasakan hawa nafsu. Yang iman itu sendiri karena keturunan Muhammad itu kan. Bukan keturunan, turunan Muhammad. Sifat-sifatnya adalah sifat-sifat Muhammad. Ialah sidik, amanah, tabligh, fatonah. Inilah yang disuruh puasa iman itu. Mempuasakan apa? Mempuasakan hawa nafsu yang merupakan ciri-ciri manusia yang berasal dari angin. Dalam tubuh kita ini ada angin, ada air, ada tanah, ada api. Yang lalu disebutkan memiliki sifat tidak mau kelintasan, tidak mau kerendahan, tidak mau kekurangan, tidak mau kalah. Sifat-sifat tidak mau kelintasan, tidak mau kerendahan, tidak mau kekurangan, tidak mau kalah itulah yang dipuasakan pada bulan Ramadan ini sebetulnya. Hanya Ibu dan Bapak-bapak sekalian, syariatnya itu adalah tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri di siang hari. Itulah yang berat tadi, tidak terlalu berat bila dibandingkan dengan mempuasakan yang disebut dengan hawa nafsu ini. Itu berat sekali. Makanya kita harus saling mengingatkan, kita sedang berpuasa. Kalau ngajak ngomong kejelekan orang, ngomong hasut, lalu kemudian bernuansa iri, bernuansa dengki, ngajak bermusuhan, menjelekan orang lain, terlalu tamak, sombong. Maka kita mesti mengingatkan kita sedang berpuasa. Kenapa begitu? Karena ini memang penyakit ini yang kita puasakan itu sangat halus, kadang-kadang tidak terasa. Akhirnya lalu kemudian kalau itu tidak terkendalikan, maka puasa kita hanya sekedar mencegah perbuatan, mencegah daripada hanya mendapatkan lapar dan dahaga, itu maksud saya. Ini menjadi berat Ibu dan Bapak-bapak sekalian, puasa seperti itu.
Apalagi nanti dikaitkan dengan kenapa kok puasa, karena puasa ini adalah itu tadi, mempuasakan hawa nafsu agar apa yang datang dari Allah yang namanya roh itu tetap bersih itu. Allah itu maha suci, maka roh ini harus bisa kembali. Maka dikatakan qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasholla. Dengan puasa ini satu diantaranya itu agar hati kita ini, roh ini, iman ini itu tetap bersih, tetap suci, dan nanti akan kembali, akan bisa kembali kepada Allah tatkala saatnya nanti kita kembali. Jadi itu ibu dan bapak-bapak sekalian, puasa ini sebetulnya adalah yang disuruh itu adalah iman, kepercayaan Allah dalam tubuh kita ini yang berasal dari Allah, itu dipuasakan, itu mempuasakan. Yang dipuasakan itu adalah apa yang datang dari ibu bapak yang sifatnya adalah jasmaniah itu. Dan itu berat, itu tidak mudah. Bahkan kalau tidak hati-hati diingatkan oleh Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyabihi ilal ju wal atos. Banyak orang puasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Ibu dan bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan puasa yang kita mulai pada hari ini kita mendapatkan hal yang benar-benar daripada tujuan puasa. Puasa kita tidak saja mencegah makan, minum, dan hubungan suami istri di siang hari, tapi mempuasakan hawa nafsu yang begitu berat, menyelamatkan iman yang datang dari Allah, agar tetap suci, tetap bersih, dan pada saatnya nanti kita bisa kembali, berhasil kembali. Syarat suci itu menjadi penting karena Allah itu adalah maha suci dan hanya menerima yang suci-suci. Yang suci, yang ikut Muhammad itulah disebut dengan takwa. Karena itu lalu la'allakum tattaqun. Itulah ibu dan bapak sekalian, renungan pada pagi hari ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan demikian bisa dijadikan renungan dan bahan pertimbangan agar puasa kita yang akan kita jalani selama 1 bulan penuh ini betul-betul bisa meningkatkan harkat dan martabat kita menjadi orang yang bertakwa. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga Mbak Saryanto diteruskan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdhilana biha min jamil hajat wa taqdhilana biha min jamil hajat wa taqdhilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha innaka ala darajat wa tuballighuna min as-salawat min jamil khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma taqabbal salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tahassu'ana wa ta'abudana wa tammim tafsirana. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma rabbana